Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adikku sekalian yang saya cintai. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa soal tes sejarah UTBK ya. Ada sekitar 20 soal. Soal yang pertama ada seperti ini. Indikator pengekangan kebebasan berpolitik pada masa Orde Baru dapat diketahui melalui kebijakan di bawah ini, kecuali Orde Baru ya. Melarang PNS ikut pemilu, melarang PNS mendirikan partai politik, hanya mengizinkan 3 kontestan pemilu, memperbolehkan militer terlibat dalam dunia politik, mengerahkan PNS dan ABRI memilih partai politik tertentu. Jadi pada saat pemerintahan Orde Baru ada beberapa kebijakan yang sebenarnya sedikit bertentangan dengan asas demokrasi ya, atau di negara kita yang menggunakan sistem kedaulatan rakyat. Nah, pilihan ABCD ini adalah pilihan benar semua, tapi ada yang satu tidak. Hanya pertanyaannya kecuali. Jawabannya adalah A, melarang PNS ikut pemilu. Jadi ada pada masa Orde Baru itu, rakyat Indonesia mendapatkan tekanan dalam berbagai berbangsa dan bernegara. Beberapa kebijakan pemerintah terkait hal tersebut antara lain yang kaitannya dengan politik, mengarahkan PNS dan ABRI memilih partai tertentu. Makanya ABRI itu punya kedudukan di DPR ya, di legislatif dengan jatah awal-awal itu 150 dari 1000 anggota MPR. 150 itu diangkat oleh presiden sebagai mandataris MPR. Yang nanti pada era reformasi ABRI dikembalikan ke barak atau back to barak. Istilahnya dulu itu namanya dui fungsi ABRI. Kemudian yang kedua, memperbolehkan militer terlibat dalam dunia politik. Kemudian melarang PNS mendirikan partai politik, tapi ada afiliasi korpri. Jadi kalau orang korpri itu harus nyoblosnya harus ke Golkar pada saat itu. Kemudian yang keempat adalah hanya mendapat 3 partai politik. Jadi di era Soekarno dulu partai politiknya cukup banyak ya. Terus kemudian di era Orde Lama waktu itu. Kemudian di era Orde Baru dari beberapa partai politik itu kemudian difusi, digabungkan. Hanya muncul 3 partai politik. Mereka yang beraliran keagamaan koyok Masumi, NU dan lain sebagainya itu bergabung menjadi P3. Kemudian Golkar berdiri sendiri. Awal-awalnya bukan partai politik tapi Golkar itu golongan karya. Golongan karya. Mengapa kok dia menyebut istilahnya golongan karya? Karena menghindari istilahnya itu julukan jelek karena partai-partai politik dulu itu sering berebut kekuasaan sehingga Golkar menamakan dirinya bukan partai politik tapi golongan karya. Dan itu sudah menjadi permasalahan tersendiri dalam hal kontestan ya, karena kontestan itu kan partai politik. Kemudian yang terakhir adalah PDI, koyok PNI itu dulu juga masuk di PDI ini. PNI yang didirikan Soekarno, Partai Demokrasi Indonesia. Yang kedua, ada soal seperti ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, implikasi pemerintahan desentralisasi adalah pemerintahan daerah dipilih langsung oleh rakyat. Rakyat mempunyai kebebasan mendirikan partai politik. Sebagai kewenangan pemerintah ditangani langsung oleh pemerintahan daerah sebagian. Selain aspek pertahanan menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak lagi dapat mencampuri masalah administrasi dan birokrasi pemerintah daerah. Jawabannya adalah E. Jadi pemerintah pusat tidak lagi dapat mencampuri masalah administrasi dan birokrasi pemerintah daerah. Itu yang kaitannya dengan
otonomi daerah secara luas yang menjadi salah satu bagian daripada tuntutan reformasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka mekanisme pembangunan daerah antara pemerintah pusat dan daerah pun menjadi berbeda. Jadi salah satunya adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga kalau nanti ada kepala daerah melakukan hal-hal yang mungkin dianggap oleh pemerintah pusat tidak pas, maka pemerintah pusat tidak bisa langsung memberhentikan kepala daerah tersebut selama tidak melanggar Undang-Undang Dasar, terus kemudian tidak melanggar Pancasila sebagai ideologi, karena pemerintah kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang tahun 19 nomor 22 tentang pemerintahan daerah, maka mekanisme pembangunan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi berbeda. Dalam manajemen penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pola-pola penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang sentralistik, ya sentralistik menjadi kurang aktual sehingga perlu pendekatan desentralistik. Peran pemerintah lebih tekankan sebagai regulator dan fasilitator untuk menciptakan iklim yang kondusif. Birokrasi pemerintahan tidak lagi menampilkan sosok sebagai penguasa, tetapi sebagai pelayan masyarakat. Semua bentuk kegiatan pemerintah dan pembangunan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sistem pemerintahan yang desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ya, ini salah ketik. Tentang pemerintahan daerah, sejatinya pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban yang luas untuk menciptakan pelayanan publik semakin baik, sehingga dengan adanya otonomi daerah, kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri, istilahnya mengatur rumah tangganya sendiri, tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya sentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Jadi mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam secara penuh ya, tanpa harus sharing ke pusat. Kecuali fasilitas-fasilitas umum yang memang itu dulunya dibangun menggunakan APBN. Ya, kayak semacam Terminal Mengurasi karena berada di dua jalur wilayah antara Sidoarjo sama Surabaya, sehingga kewenangannya kemudian diambil alih oleh provinsi. Nah, karena mestinya itu kan PAD-nya, penghasilan asli daerahnya kan kembali ke daerah masing-masing. Ya kalau memang itu daerahnya Sidoarjo ya berarti penghasilan asli daerahnya kembali ke Sidoarjo. Nah, seperti itu. Yang nomor 3, tujuan petisi Sutarjo yang diajukan oleh Volkswagen adalah Sutarjo itu pernah mengajukan petisi namanya petisi Sutarjo. Alternatif jawabannya adalah menuntut perlakuan sama dengan bangsa-bangsa asal Cina dan Belanda, menyerahkan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada bangsa Indonesia, agar penjajah Belanda tidak melakukan diskriminasi terhadap bangsa Indonesia, menuntut kesempatan pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia, menentang kebijakan publik politik Gubernur Jenderal De Jong yang istilahnya sangat menekan pergerakan masyarakat Indonesia. Itu alternatif jawabannya. Tujuan dari petisi Sutarjo. Jawabannya adalah B. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada bangsa Indonesia. Tapi petisi Sutarjo itu banyak yang mengkritiki kalau di pergerakan-pergerakan awal ya, karena dianggap terlalu naif, terlalu cepat ya, karena posisi tawar Indonesia sebenarnya waktu itu masih belum kuat. Jadi sehingga ketika itu diajukan hampir semua isinya ditolak. Petisi Sutarjo ialah sebutan untuk petisi yang diajukan oleh Sutarjo Kartohadikusumo pada tanggal 15 Juli 1936
kepada Ratu William serta Staten General Parlemen di negeri Belanda. Petisi ini diajukan karena makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintah akibat kebijakan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal De Jong. Petisi ini ditandatangani juga oleh I.J. Kasimo, GSSJ Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kwat Siong dari Cina. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia atau pemerintah yang berdiri sendiri, otonom, dalam batas Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Nah, tujuannya seperti itu. Tapi realitasnya terus kemudian tidak berjalan sesuai dengan harapan dari petisi Sutarjo. Nomor 4. Penyebab utama keruntuhan Kerajaan Demak pada pertengahan abad ke-16 adalah Perang Saudara merebutan tata Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dikalahkan oleh Portugis di Malaka. Kerajaan Demak dihancurkan oleh pasukan dari Panarukan. Perang Saudara antara Demak dan Majapahit. Tidak ada raja yang pandai dalam mengemudikan pemerintahan. Ya, kira-kira jawabannya adalah Perang Saudara memperkuat tata Kerajaan Demak. Jadi begini, Kerajaan Demak mengalami keruntuhan setelah adanya Perang Saudara merebutkan tahta antara Pangeran Sedolepen dengan Sunan Prawoto. Jadi kalau belajar sejarah Demak, larinya kayak Jakatingkir itu, salah satu yang paling terkenal di dalam sejarah juga. Pangeran Sedolepen terbunuh kemudian dilanjutkan anaknya bernama Aryo Penangsang yang berhasil mengalahkan Sunan Prawoto. Akhirnya Jakatingkir berhasil mengalahkan Aryo Penangsang. Aryo Penangsang itu punya ilmu yang tidak bisa dibunuh ya. Jadi ditombak sama Jakatingkir sampai-sampai ususnya terbuai keluar. Jadi terus kemudian saking semangatnya dia berperang, ususnya itu disampirkan di punggungnya, di punggung dia. Jadi gondal-gandul gitu. Sampai sekarang itu dijadikan sebagai orang melihat dari belakang itu kayak gaya gitu. Karena tidak tahu kalau itu usus. Sampai sekarang dipakai oleh para apa jenenge apa ya kemanten-kemanten putra yang dari Jawa itu kan pakai keris di belakang terus kemudian kerisnya dikasih ronce dari kembang melati. Jadi itu dulu ceritanya berasal dari terburainya usus Aryo Penangsang. Akhirnya Jatitingir berhasil mengalahkan Aryo Penangsang dan kemudian memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang. Pindahnya pusat kerajaan Demak ke Pajang mengakhiri kerajaan Demak dan memulai kerajaan Pajang. 1568. Kritik terhadap teori Waisa dalam penyebaran agama Hindu di Nusantara adalah kaum Waisa. Jadi di teori masuknya agama Hindu ke Indonesia itu kan ada 4 teori. Kurang memahami kitab suci, sibuk dengan kegiatan perdagangan, tidak menetap di wilayah Nusantara, tidak ada hubungannya dengan Nusantara, kemudian bukan merupakan golongan penting dalam kasta India. Kita coba cari jawabannya, adalah A. Jadi yang masuk ke agama, yang masuk ajaran Hindu ke Indonesia atau Hindu dan Buddha ke Indonesia itu kan ada 4 teori ya. Teori Brahmana, teori Waisa, teori Ksatria, dan teori Sudra. Ada juga yang keempatnya itu menyebut teori arus balik. Jadi teori arus balik itu kan teorinya orang Indonesia yang pernah datang ke India kemudian kembali lagi ke Indonesia lalu menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Adapun kelemahan teori Waisa, kaum pedagang dari India tidak dapat membaca dan mengartikan kitab suci agama Hindu dulunya. Karena yang dapat membaca huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta hanya kaum Brahmana saja. Jadi ada mitologi di sana itu kalau ada yang membaca kitab suci, mana ya? Selain mereka yang di Brahmana, kan yang Brahmana itu punya diperbolehkan membaca. Membaca itu berarti pakai mata, melihat, membaca pakai mulut, terus kemudian mendengar lalu mengajarkan. Tingkat di bawahnya itu kesatria tidak boleh melihat,
tulisannya tidak boleh melihat, boleh membaca, dan boleh mengamalkan. Jika di bawahnya lagi ksatria itu tidak boleh membaca, tidak boleh melihat, dan hanya boleh mengamalkan sampai ke bawah. Hukumannya nanti tergantung, kalau melebihi status kasta tergantung itu apa yang dilakukan. Nek membaca berarti matanya yang dijungkil, kalau mendengar berarti telinganya yang dicor. Kalau membaca berarti nek mulutnya ya berarti lidahnya dikeluarkan dan lain sebagainya. Ada upacara sute barangkali di India. Upacara sute itu adalah upacara bakar diri bagi para janda bangsawan yang ditinggal mati oleh suaminya di medan perang. Namanya upacara sute. Ilustrasinya kalian bisa lihat di filmnya apa ya, Angling Dharma. Historiografi merupakan salah satu langkah dalam metode sejarah yang bentuk kegiatannya berupa salah satu metode penelitian di sejarah itu ada historiografi, membandingkan pemilahan, penelusuran, penafsiran, penulisan. Jawabannya adalah E, penulisan. Jadi tahapnya seperti ini. Metode penelitian sejarah merupakan serangkaian langkah atau prosedur yang ditempuh oleh sejarawan dalam mengkaji, menganalisis kritik terhadap rekaman dan penanggalan masa lampau agar bisa menyajikan data-data yang akurat untuk disajikan sebagai sejarah suatu peristiwa atau peninggalan. Adapun langkah metode secara terdiri dari satu, pemilihan topik, heuristik, mengumpulkan sumber, mencari data, verifikasi, kritik sumber, kritik ke dalam, kritik keluar, kemudian interpretasi itu melakukan imajinasi, eh, interpretasi. Kemudian historiografi, baru penulisan kembali sejarah. Jadi di interpretasi itu seorang sejarawan harus punya imajinasi tinggi. Ditemukannya fosil dinosaurus sampai kemudian dibuat ilustrasi dinosaurus itu kayak apa. Nah, itu kan di interpretasi. Dampak jatuhnya pemerintahan komunis di Rusia yang menjadikan masyarakat dunia tidak lagi terpolarisasi antara blok barat dan blok timur adalah perdamaian dunia menjadi lebih terjamin, perdagangan senjata mengalami penurunan, perlombaan senjata antar negara tidak lagi menarik negara-negara besar, komunis tidak menjadi ideologi oleh semua negara, peranan Amerika sebagai peran negara adidaya dalam percaturan politik dunia semakin dominan. Jawabannya adalah E. Peran Amerika sebagai negara adidaya dalam percaturan politik dunia semakin dominan. Karena kalau dulu kan di Rusia kan menjadi salah satu kekuatan tandingan terbesar Amerika Serikat. Makanya ada blok barat, blok timur. Kalau Indonesia kan termasuk kategori non blok kan gitu ya. Berakhirnya Perang Dunia Kedua salah satu ditandai dengan keluarnya dua blok kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Namun Rusia semakin mengalami kemunduran adanya peran dari Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang turut campur dalam percaturan politik dunia, bahkan mampu mendominasi kekuatan negara-negara di dunia. Jadi ada cerita di intelijen itu Amerika Serikat eh, mengotaki hampir 60 kali pembunuhan kepala negara yang dianggap tidak nurut sama dia atau yang terindikasi berkolusi dengan Rusia, dalam hal ini pahamnya adalah komunis. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 7 Agustus 45 sampai dengan akhir tahun 49, masih banyak masalah yang harus diperjuangkan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, kecuali Belanda masih menguasai beberapa daerah. Sebagian rakyat Indonesia mendukung Belanda. Belanda belum mengakui kedaulatan Indonesia. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Perbaikan ekonomi dengan sistem Alibaba. Alternatif kecuali ya berarti ya. Berarti jawabannya adalah B. Sebagian rakyat Indonesia mendukung Belanda. Karena sebenarnya tidak ada, setelah proklamasi itu tidak ada. Tapi sebelum proklamasi masih ada beberapa daerah ya yang meniatkan dirinya untuk menjadi negara Belanda.
Meskipun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, masih banyak permasalahan yang harus dialami bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan tersebut. Adapun beberapa permasalahan tersebut antara lain, Belanda masih menunjukkan kekuasaan dan kedudukannya di Indonesia, bahkan hingga melakukan agresi militer Belanda pertama dan kedua. Belanda belum mengakui kedaulatan Indonesia. Pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pembentukan undang-undang yang mengatur jalannya pemilu. Perbaikan ekonomi dengan sistem Alibaba. Ini yang beberapa hal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang menjadi permasalahan-permasalahan. Merkantilisme merupakan praktek ekonomi yang terjadi di Eropa pada abad ke-16. Yang ciri utamanya adalah menanam tanaman ekspor, membuat koloni di luar negeri, menciptakan pasar, mengurangi peran, meningkatkan ekspor emas. Merkantilisme. Apa ya kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah B. Membuat koloni di luar negeri. Jadi kayak semacam kolonialisme baru. Kolonialisme baru itu kan bagaimana caranya mereka mendapatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di luar lebih baik sumber dayanya dan sumber daya manusianya lebih murah. Jadi merkantilisme merupakan salah satu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan. Jadi itu merkantilis, banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Pada abad ke-16 sampai ke-18, merkantilisme muncul sebagai salah satu paham dalam dunia ekonomi di Eropa. Etatisme, proteksionisme, monopoli, industri, menjajah negara lain yang memiliki sumber kekayaan alam, mengumpulkan logam mulia emas, meningkatkan pekerjaan dengan mengubah jumlah penduduk untuk industri. Jika negara ekspor lebih dari negara lain, maka diberlakukan bayaran tunai namun dalam bentuk emas. Negara yang dijajah hanya mengimpor bahan baku atau mentah, memperluas negara jajahan atau koloni agar mendapat kekayaan lebih. Cold War atau perang dingin adalah istilah yang menggambarkan hubungan yang terjadi antara negara blok barat dan blok timur. Kalau blok barat dikuasai oleh Amerika Serikat, blok timur dikuasai oleh Rusia. Pada akhir tahun 1947 yang diperkenalkan pertama kali oleh George C. Marshall, Presiden Truman, Preston Churchill, Walter Lippmann, Roosevelt. Jawabannya adalah D. Walter. Istilah perang dingin sendiri diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Bernard Brooks dan Walter Lippmann dari Amerika Serikat untuk menggambarkan hubungan yang terjadi antara kedua negara. Adik kuasa tersebut, blok barat dikuasai oleh Amerika Serikat dan blok timur dikuasai oleh Rusia. Ya ini perang dingin artinya mencari aliansi pertemanan dalam blok. Terus kemudian menguasai beberapa daerah dengan cara memasok senjata, menempatkan pasukan dan lain sebagainya. Terus membantu dengan imbalan dan sebagainya. Tujuan pembentukan negara federal di Indonesia yang disponsori oleh Van Mock adalah, masih ingat garis Van Mock ya? Merealisasikan prinsip demokrasi melalui pemerintahan yang bersifat desentralisasi, mengurangi intervensi dunia internasional terhadap masalah di Hindia Belanda, menjadikan negara federal sebagai negara yang terpisah dari Republik Indonesia, memberikan saluran aspirasi rakyat Indonesia dalam memperjuangkan nasibnya, memperlemah negara Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Jawabannya adalah E. Jadi pemerintah Belanda membentuk negara federasi dengan tujuan untuk memecah belah Indonesia yang merdeka dengan mudah karena berbentuk negara bagian, sehingga nantinya Belanda dapat menduduki kembali Indonesia. Makanya tujuan utamanya itu memperlemah.
Tidak mempertahankan kemerdekaan, memperlemah negara Indonesia, Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Usaha bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tidak hanya dilakukan lewat organisasi, tetapi juga melalui lembaga pemerintahan kolonial Belanda. Salah ketik itu ya. Dewan Perwakilan Rakyat, Volksraad, Konstitusi, Parlemen di negeri Belanda, jajahan kementerian. Masih ingat tadi petisi Sutarjaya? Jawabannya adalah B. Jadi meskipun begitu, tapi Volksraad ini tidak mempunyai hak suara. Jadi dikabulkan, tetapi tidak semestinya, tidak mempunyai hak suara sama sekali di Dewan Perwakilan Belanda. Jadi gak ada gunanya sebenarnya. Tapi ya mending lah daripada tidak ada perwakilan sama sekali. Pemerintah Indonesia berusaha memerdekakan bahasa ini melalui berbagai cara, tidak hanya lewat organisasi tetapi melalui lembaga resmi pemerintah kolonial yaitu Volksraad. Volksraad yang diambil dari bahasa Belanda berarti Dewan Rakyat, adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintah Hindia Belanda yang diberkasi oleh Gubernur Jenderal J.P. van Limbung Sitrum. Strirum ya, bersama dengan Menteri Urusan Kolonial Belanda yaitu Thomas Bastian Blade. Iya, itu sejarahnya begitu tulisannya. Tapi di sisi lain, Volksraad ini yang diduduki oleh beberapa orang Indonesia tidak mempunyai hak suara di dalam parlemen. Bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk di Indonesia langsung dari kawasan Asia Barat adalah adanya pemeluk Islam di Indonesia yang bermazhab Hanafi, kesamaan batu nisan Nusantara dan Asia Barat, Sultan Pasir menggunakan gelar Malik As-Saleh, catatan Marco Polo, catatan Mahuan. Jawabannya adalah C. Sultan Pasir menggunakan gelar Malik As-Saleh. Malik itu raja. Meskipun terus kemudian di sini Sultan. Sultan ya podo raja. Terus kemudian dikasih jubah lagi dari tim. Jawabannya C. Masuk dan perkembangannya agama Islam di Indonesia berdasarkan beberapa teori. Salah satu teori pendukung adalah masuknya Islam Nusantara langsung dari pusatnya yaitu Arab, teori Mekah. Ada bentuk teori ini, salah satunya adalah pendukung teori ini ya. Tokoh teori ini adalah Buya Hamka, Haji Haji Abdul Karim Amrullah. Di mana dalam teorinya Hamka mengatakan adanya kesamaan gelar raja di Nusantara dengan gelar raja di Arab yaitu Malik. Malik itu sama raja. Kalau Khulafa Rasyidin kan cuma 4 itu ya. Setelah itu bukan Khulafa Rasyidin. Koyo Muawiyah itu ya Raja Muawiyah. Dinasti Muawiyah. Setelah dinasti Muawiyah baru dinasti Abbasiyah. Semua rajanya bergerak Malik. Bangsa Arya berhasil mengalahkan bangsa Dravida di lembah Sungai Indus dan menguasai daerah yang subur untuk bercocok tanam. Bangsa Arya, bangsa dari Eropa, berhasil mengalahkan bangsa Dravida. Bangsa Dravida itu adalah bangsa asli India di lembah Sungai Indus dan menguasai daerah subur yang bercocok tanam. Sebab bangsa Arya merupakan pendukung peradaban lembah Sungai Gangga yang tersebar di antara pegunungan Widyakenda. Jawabannya adalah dua-dua benar tapi tidak berhubungan. Jadi bangsa Dravida merupakan bangsa yang pertama kali membangun peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Peradaban Sungai Indus, mereka sudah menetap dan tinggal di lembah Indus dengan bercocok tanam. Sesuai dengan keadaan alam sekitar lembah sungai subur dan dialiri sungai, lambat laun lembah Indus menjadi ramai dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 30 hingga 40 ribu orang. Jumlah populasi sebanyak itu terbagi menjadi dua, yaitu wilayah administratif dan wilayah kota. Wilayah administratif adalah daerah pemukiman, banyak dihuni rumah tempat tinggal padat dengan jalan raya yang saling menyilang, serta tokoh-tokoh penjual tembikar di kedua sisi jalan. Bangsa Arya adalah bangsa peternak dengan kehidupan yang terus mengembara. Setelah berhasil mengalahkan bangsa Dravida di lembah Sungai Indus
dan menguasai daerah yang subur. Akhirnya mereka hidup menetap. Bangsa Arya menduduki lembah Sungai Gangga dan terus mengembang kebudayaannya, kebudayaan campurannya antara kebudayaan bangsa Arya dengan kebudayaan Hindu. Jadi kebudayaan bangsa Dravida itu ketika ditemui oleh orang Inggris pertama kali itu bilangnya, Datsun, Datsun. Jadi julukan bangsa Dravida oleh orang Arya itu adalah Datsun. Datsun itu giant, tapi lebih jelek dari giant. Buto nih wong Jawa itu. Menggambarkan orang Arya itu menggambarkan orang Dravida itu wis hitam, wajahnya kotak, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Pokoknya menyeramkan lah. Nah, sehingga dibilang Datsun. Menhir ialah tugu batu yang berasal dari zaman Megalitikum atau zaman batu besar yang dibuat untuk mengenang meninggalnya seorang pemimpin. Sebab menurut kepercayaan pemimpin yang sudah meninggal dunia itu akan tetap tinggal di tugu batu untuk melindungi orang-orang yang tinggal di daerah sekitarnya. Jawabannya adalah benar dan berhubungan. Jadi, pada masa Megalitikum peninggalan manusia prasejarah terdiri atas benda-benda dari batu yang memiliki ukuran besar. Salah satu benda hasil budaya tersebut adalah menhir atau tiang batu yang memiliki fungsi untuk menyembah atau memuja roh nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Bagi manusia purba, masa tersebut memiliki kepercayaan. Jadi sudah mulai memiliki kepercayaan megalit itu di zamannya food producing ya. Jadi food producing atau sudah menetap terus kemudian memproduksi makanan atau menanam tanaman. Jadi mereka tetap berburu tapi sudah menetap ya, berburu untuk binatang. Nah, ketika mereka sudah dalam kondisi aman, tentram, mereka kemudian mulai mencoba untuk memikirkan hal-hal yang gaib, termasuk mencoba kaitannya dengan kekuatan-kekuatan adikodrati di luar kekuatan mereka. Terus kemudian mencoba untuk menata kehidupan masyarakat. Jadi ada sistem pembagian dan lain sebagainya meskipun dalam bentuk sederhana. Itu yang di vote producing. Makanya alat-alatnya sudah mulai halus, diumpal atau diasah. Ada kapak lonjong, itu kan kalau dulunya kan kapak genggam, digenggam, dipakai. Tapi sekarang sudah di era ini sudah ada kapak lonjong. Timur Tengah merupakan wilayah yang terbentang dari barat Afrika Utara ke Afrika Timur Laut, Jazirah Arab semenanjung Lavan ke timur sampai Iran. Sebab Timur Tengah pada awalnya digunakan untuk perluasan wilayah pasukan komando Inggris dalam Perang Dunia Kedua, maka pengertian Timur Tengah tidak hanya mencakup wilayah Arab saja. Jawabannya adalah benar-benar berhubungan. Timur Tengah merupakan sebutan orang Inggris untuk wilayah Asia Barat Daya, wilayah Eropa Tenggara, dan pada masa lalu berada di bawah kontrol Turki. Istilah Timur Tengah tidak hanya menrujuk pada wilayah Arab saja, Mesir yang merupakan negara di kawasan Afrika Utara juga termasuk wilayah Timur Tengah. Begitu pula dengan daerah Afrika Timur Laut dan Jazirah Arab. Itu disebut oleh Inggris sebagai wilayah Timur Tengah. Di era Perang Dunia Kedua itu yang coba diincar oleh Jepang. Nah, ketika Jepang mau mengebom Pearl Harbor Hawaii, itu Jepang menipu mengarahkan pasukannya ke arah sana. Tapi yang pesawatnya itu diarahkan ke wilayah Pearl Harbor Hawaii, pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii. Sehingga orang-orang itu secara teori tidak menyangka kalau Jepang itu mengarahkan pasukan tempur udaranya itu ke Hawaii karena dia mengirim pasukan lautnya ke Timur Tengah. Konferensi Potsdam pada 2 Agustus 45 menghasilkan beberapa keputusan, yaitu Jerman dibagi menjadi 4 daerah kedudukan, penjahat perang harus dihukum, demilitarisasi Jerman, Danzig dan Jerman bagian timur Sungai Oder diberikan kepada Polandia. Jawabannya adalah koyoke iku ya. Semua jawaban benar. Jerman dibagi menyimpan daerah pendudukan. Penjahat perang harus dihukum mati. Demilitarisasi Jerman, jadi pasukan Jepang itu dikurangi.
hampir separuh. Dan Jerman bagian timur Sungai Oder diberikan kepada Polandia. Terus Jerman dibagi menjadi dua bagian, Jerman Barat dan Jerman Timur. Itu Jerman sendiri ya, sebelum daerahnya dibagi, seperti yang ada di nomor 4. Konferensi Potsdam adalah pertemuan Uni Soviet, Britania Raya, Inggris, Amerika Serikat, dan Potsdam, Jerman dari tanggal 17 Juli hingga 2 Agustus. Dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet, Yosif Stalin, bertemu dengan mendiskusikan perihal Jerman pada bulan Juli 1945 mengenai apa yang akan terjadi padanya setelah Perang Dunia Kedua. Adapun hasil konferensi Potsdam antara lain, Jerman harus membayar kerugian perang kepada sekutu penjahat perang, yakni tokoh-tokoh Nazi harus dihukum di bawah pengawasan internasional. Kayak Hitler itu kan kemudian mau dieksekusi, tapi terus kemudian melarikan diri sampai tidak ada yang diberitahu di mana keberadaannya. Beberapa tahun yang lalu saya mendengar berita dari televisi dan radio ya. Satu di antara dua dari dokter pribadi dokter pribadi Hitler itu diketemukan. Tapi usianya sudah hampir 80-an. Ketika ditanya di mana keberadaannya, tidak ada yang tahu. Jadi banyak yang sudah melarikan diri orang Nazinya. Angkatan perang Jerman dikurangi jumlah tentaranya dan peralatan militernya, demilitarisasi itu hampir separuh. Dan daerah Jerman setelah timur Sungai Oder dan Neisse diberikan kepada Polandia. Jerman dibagi dalam 4 daerah, yakni bagian timur Rusia, bagian barat Amerika Serikat. Inggris dan Prancis, kota Berlin yang terletak di tengah-tengah daerah pendudukan Rusia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Berlin Barat Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Berlin Timur Rusia. Yang sekarang sudah menjadi satu ya, Jerman Barat dan Jerman Timur itu sudah menjadi satu. Alasan penyatuannya karena melihat teman-temannya yang dari Jerman Barat lebih maju, teman-teman dari Jerman Timur itu kondisi ekonominya menurun, sehingga mereka bersepakat untuk bersatu. Tembok besarnya yang membelah Jerman menjadi 2 bagian, Jerman Barat dan Jerman Timur, dirontokkan. Ada cerita lucu untuk menjadikan kenang-kenangan souvenir pecahan tembok Berlin itu ada yang dijual. Ada yang harganya hampir 50 juta gitu kalau dengan uang sekarang. Ya kalau mau beli silakan ke sana. Tujuan Napoleon Bonaparte mengumumkan kebijakan Continental Steel setelah menduduki Berlin pada tahun 1806 adalah menggalang kerjasama dengan Inggris, melakukan blokade ekonomi terhadap Inggris, mengimpor produk Inggris untuk memperkuat perekonomian negara-negara kontinen, melakukan perang ekonomi terhadap Inggris, dan melarang kerjasama negara-negara di daratan Eropa. Jawabannya adalah 2 dan 4. Melakukan blokade ekonomi terhadap Inggris, melakukan perang ekonomi terhadap Inggris dengan melarang kerjasama negara-negara di Eropa melakukan ekspor dan impor dengan Inggris. Pembahasannya, sistem kontinental atau blok kontinental atau kebijakan luar negeri Napoleon I di Prancis selama perang era Napoleon sebagai balasan terhadap blokade pesisir sebagai tanggapan atas blokade laut di pantai Prancis diberlakukan oleh pemerintah Inggris pada tanggal 16 Mei 1806. Napoleon mengeluarkan keputusan Berlin pada tanggal 21 November 1806 memberlakukan embargo skala besar terhadap perdagangan Inggris. Inggris sebenarnya itu negaranya kecil, tapi memang dia menjajah ke beberapa wilayah di seluruh dunia. Selama masa pendudukan Jepang, Soekarno dan Hatta mau bekerja sama dengan pemerintah pendudukan. Karena pemerintah pendudukan menjamin keselamatan mereka, Soekarno dan Hatta memiliki kesesuaian dalam hal bidang ideologi Jepang. Kaum pergerakan menganggap Jepang bukan sebagai musuh. Jepang bisa dimanfaatkan untuk mempergunakan kepentingan Indonesia. Kayaknya itu ya. Jawabannya ya D4 saja. Nah ini kayak itu. Jepang bisa dimanfaatkan untuk mempropagandakan kepentingan Indonesia. Jadi penjelasannya begini, masa pendudukan Jepang, Soekarno-Hatta melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk menumbuhkan semangat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
Bahwa bangsa Aceh juga dapat memiliki kekuatan untuk mengusir bangsa Barat. Ya. Jadi kan Belanda diusir dari Indonesia oleh Jepang. Belanda itu adalah bangsa Barat. Yang mengusir bangsa Belanda dari Indonesia itu adalah Jepang. Jepang itu adalah bangsa Asia. Karena Jepang berhasil melumpuhkan Amerika pada masa tersebut, Soekarno-Hatta juga mendukung gerakan 3A. Namun Soekarno-Hatta juga masih mencurigai jangan Jepang karena datang ke Indonesia dengan persenjataan lengkap. Kedatangan Jepang hanya dijadikan pemimpin bangsa pada masa itu sebagai batu loncatan untuk memperoleh kemerdekaan bangsa ini. Makanya mereka melakukan politik kooperatif. Kalau dulu-dulu dengan Belanda kan non kooperatif, tidak mau bekerja sama. Tapi ketika Jepang masuk, para pemimpin para Jepang itu melakukan politik kooperatif, mau bekerja sama. Ya, kerjasamanya dalam hal dijadikan sebagai batu loncatan untuk mencapai kemerdekaan. Gerakan 3 itu kan Jepang Jaya, Jepang Pelindung, Jepang Pemimpin. Beberapa kebijakan penting yang dilakukan oleh Dendles pada masa pemerintahannya di Jawa 1808 sampai 1811 adalah membentuk tentara untuk memperkuat ekonomi dan keamanan, sentralisasi pemerintahan, melakukan penjualan tanah rakyat pada pihak swasta atau partikelir, memperluas dan memperbarui pengadilan pribumi. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Membentuk tentara untuk memperkuat ekonomi dan keamanan, sentralisasi pemerintahan, melakukan penjualan tanah rakyat pada pihak swasta atau partikelir. Herman William Dendles menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia pada tahun 1808, 1811 pada tahun 1808. Louis Napoleon dari Prancis menunjuk Dendles ke Batavia untuk menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia. Dendles memerintah Indonesia dengan sistem kediktatorannya yang modernitas, kediktatoran dan modernitas. Berikut beberapa kebijakan Dendles di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Ini merubah sistem politik dan pemerintahan Indonesia, membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan tradisional, membagi Jawa menjadi 23 keresiden, kedudukan bupati, itu bukan bupati. Sebagai penguasa tradisional, membagi Jawa menjadi 5 prefektur, mengharuskan rakyat pribumi melakukan penyerahan wajib, menjual tanah Indonesia ke pihak swasta, menanamkan tanaman komoditas, memungut pajak kepada rakyat pribumi, menggabungkan wilayah kesunanan, membangun benteng, penangkalan angkatan, membangun benteng di semua pesisir Pulau Jawa. Makanya ada pos Dendles atau Jawa Jalan Dendles. Kurang lebih panjangnya adalah 1000 km. Menjadikan penduduk pribumi, tentara pemerintah kolonial membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Saya kira itu. Mohon maaf anak-anak sekalian dan terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.